Ya, terima kasih Pak Bidu. Ibu-ibu semuanya, selamat datang, selamat ketemu kembali. Karena memang ini ibu-ibu semua yang bapak-bapak. Ya, wanita memang jauh lebih tahan banting daripada lelaki. Lebih kuat menderita. Kata penelitian seperti itu. Maka sampai titik darah penghabisanlah wanita tetap kuat bertahan. Dulu FGD pertama, BIMTEK, dan seterusnya, banyak bapak-bapak yang ikut di Zoom ini. Tapi kemudian bapak-bapaknya tinggal kita dan fasilitator Pak Bidu. Tetapi tidak apa-apa. Ya itu ada bapak-bapak penyusup Pak Adi. Ya, terima kasih banyak ibu-ibu dari tanah Manado, dari tanah Sulawesi yang berjuang demi anak didiknya, demi kebaikan nusa dan bangsa dan gereja. Bu, surat IHT sudah diterima ya Bu ya? Di situ sudah ada lampiran kurikulum prototipe kalau nggak salah. Sudah ada ya Bu ya? Dan di kolom chat itu saya kirimkan kurikulum sama, dokumen kurikulum prototipe yang sudah saya beri tanda merah-merah. Loh, malah belum saya buka. Bentar, saya tak membuka kurikulum prototipenya. Silakan yang ada di kolom chat itu di-download, dan itu mungkin akan memudahkan Ibu semuanya nanti di dalam berdiskusi bersama para guru membahas kurikulum prototipe tersebut. Gitu. Apa sih sebetulnya kurikulum prototipe itu? Saya akan, yang di file ini saya agak cepat. Jadi setelah kurikulum pandemi, kurikulum darurat diluncurkan, kemudian ada kurikulum sekolah penggerak 2021, yang itu merupakan pengembangan kurikulum 2013 yang kemudian dinamakan kurikulum prototipe. Begitu. Nah, strategi yang akan dilakukan oleh kementerian itu fokus pelatihan SDM untuk implementasi kurikulum prototipe. Kemudian yang kedua, mengembangkan komunitas belajar. Seperti halnya kita seperti ini adalah komunitas belajar. Kami itu belajar banyak dari teman-teman semuanya, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, kemudian juga dari yayasan. Saya memang 11 tahun di institusi mengajar di SMA. Kemudian setelah itu membuat bimbingan belajar, setelah itu kemudian menjadi penjual ikan, kepala ikan, penjual pisang, memandikan anjing, memandikan kucing, menjadi dokter gigi hewan, menjadi cleaning service di hotel, macam-macam banyak lah yang kami lakukan. Kemudian menjadi direktur sekolah olimpiade, dan menjadi direktur bagi diri saya sendiri. Dan Mas Hendi itu tukang asah-asah, buruh asah-asah di warung soto punya mamahnya. Maka dari itu kami banyak belajar.
dari teman-teman semuanya. Gitu. Kemudian adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap. Nah, ini dukungan GTK untuk penerapan kurikulum di sekolah penggerak, kemudian di sekolah non-sekolah penggerak. Kemudian tahapan atau adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap. Ini strategi yang dilakukan oleh GTK. Tahap 1, kompleksitas sederhana, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, karena kita sudah mendesain, merencanakan kurikulum unggul kita, maka nampaknya kita bisa masuk langsung di sini. Melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan. Kita sudah tidak lagi melakukan pengembangan, tetapi kita mendesain, merencanakan kurikulum unggul kita kan, berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Kemudian kalau di kurikulum prototipe, kurikulum nasional, itu basisnya subjek akademik, mata pelajaran. Gitu. Nah, kita sudah di tahap 4 ini. Gitu ya. Maka dokumen kurikulum yang kita hasilkan itu fokus pada kurikulum unggul kita. Tidak lagi berdasarkan dari dokumen 1 KTSP. Maka di dokumen kurikulum unggul yang kita buat, itu tidak ada cantuman mata pelajaran, jam pelajaran, dan sebagainya. Nanti itu munculnya saat Bapak Ibu membuat KTSP. Kurikulum unggul kita, karena ini untuk kepentingan dinas, biasanya gitu kan, masukkan di situ. Tetapi jika kita mau mengikuti tawaran dari kementerian menjalankan kurikulum prototipe, maka sekolah tidak membuat KTSP lagi. KTSP secara dokumen ya. Tetapi berpegangan pada kurikulum prototipe 2022. Di mana di situ sekolah sangat fleksibel untuk mengembangkan kurikulumnya. Nah, kita kan sudah punya kurikulum unggul. Pakai saja kurikulum unggul kita untuk implementasi kurikulum prototipe 2022 gitu. Enak kan? Kita sudah merencanakan kurikulum kita. Kemudian yang kedua maksudnya adalah tampilan yang kedua ini. Kurikulum prototipe muncul di 20 November. Kita 30 September sudah mulai. Nah, ini lini masa kebijakan kurikulum, karakteristik kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum. Ini bisa dibaca nanti perkembangan dari kurikulum selama ini, pra-pandemi, pandemi 2021, pandemi 21-22, ini muncul prototipe di Satuan Pendidikan, Sekolah Penggerak dan SMK PK. Ini 21-22 itu sudah diimplementasikan. Kemudian 22 sampai 24, kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan, sebagai opsi. Jadi satuan pendidikan bisa milih mau memakai kurikulum 22, 24 sampai 24 ya, atau masih pakai kurikulum darurat. Kalau saya sih saran saya langsung saja dipakai kurikulum prototipe ini. Jadi 2022 langsung digas memakai kurikulum unggul kita. Nah, dari sini 2024 ada kemungkinan Undang-Undang Sisdiknas akan dikembangkan. Dikembangkan untuk terminologinya biar enak gitu ya, dikembangkan. Biar kelihatannya kurikulum banget gitu, padahal undang-undang. Nah, kerangka evaluasi kurikulum 2013, maaf. Kita sudah melakukan ini kan, ide kurikulum keluar menjadi naskah akademik. Desain kurikulum keluar kurikulum unggul kita masing-masing.
Ini sudah sesuai dengan langkah merencanakan sebuah kurikulum. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah benar secara keilmuan kurikulum. Maka kalau dinas menanyakan, ya tinggal Bapak Ibu bagaimana menjelaskan kepada dinas pendidikan terkait. Begitu. Hasil evaluasi dokumen, ini adalah evaluasi input di dalam evaluasi kurikulum. Nanti bisa Bapak Ibu baca, perdalam lagi. Hasil evaluasi implementasi, ini proses dan produk. Gitu. Bisa Bapak Ibu perdalam. Karakteristik kurikulum, kurikulum prototipe, orientasi holistik, mengembangkan murid secara holistik di sosial, emosional, dan spiritual. Sosial emosional ini kan yang kita garap sekarang. Yang dulu-dulunya tidak pernah ada secara teknisnya. Panduan untuk menjalankan ini untuk penanaman sosial, emosional, dan spiritual. Gitu. Hanya dalam bentuk kata-kata. Tetapi dalam bentuk dokumen yang khusus untuk mengembangkan sosial, emosional, spiritual, dokumen kurikulum tidak pernah ada. Itu berbasis kompetensi, bukan konten. Artinya nanti ini imbasnya setiap sekolah diberi kewenangan untuk menentukan materi esensial setiap mata pelajaran. Ini sangat luar biasa. Kita guru dimanusiakan sebagai seorang guru yang tahu betul anak didik kita. Tidak dijejali dengan konten yang begitu banyak. Gitu. Kita bisa menentukan kok materi esensialnya. Kemudian kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai dengan konteks, budaya, ya kan? Yang sedang kita kerjakan ini, misi sekolah. Misi sekolah, seperti kurikulum POP itu adanya cuma misi sekolah, POP kita. Lingkungan lokal, ini kan yang sedang kita gali kan. Keutamaan sekolah, keutamaan Santo Santa Pelindung, ini adalah lingkungan lokal di sekolah kita. Kebutuhan murid akan nilai-nilai core value setiap yayasan, keutamaan setiap sekolah, budaya atau kearifan lokal, dari sistem berpikir, kemudian rasa-perasaan orang Jawa dengan Manado berbeda. Gitu. Nah ini kebutuhan murid. Ini sangat memanusiakan, seperti halnya yang sedang kita kerjakan. Kemudian pengembangan karakter atau penanaman karakter di kurikulum prototipe karakter profil pelajar Pancasila di kurikulum prototipe itu melalui project base. Sedangkan tempat kurikulum unggul kita itu tidak hanya melalui project base, tapi melalui seluruh mata pelajaran. Dan yang ditanamkan karakternya adalah nilai-nilai yayasan. Kemudian keutamaan sekolah yang semuanya tentu baik semuanya. Kemudian budaya, kearifan lokal. Filosofi kearifan lokal ini membawa jati diri, membawa kesejatian diri anak-anak secara personal, yang kemudian nanti akan membangkitkan rasa nasionalisme, membangkitkan atau membentuk jati diri bangsa Indonesia. Itu yang dimaui oleh kurikulum selama ini. Fokus pada materi esensial. Nah ini, penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal, fleksibel. Sama-sama satu yayasan, tentunya akan berbeda materi esensialnya. Penyesuaian konteks dan muatan lokalnya juga harus disesuaikan kan. Setiap sekolah bisa berbeda. Ini yang sudah kita buat, kita rencanakan di dalam kurikulum unggul kita gitu.
Nah, tentunya sekolah-sekolah yang lain yang belum memahami bagaimana merencanakan sebuah kurikulum juga akan kesulitan ke depannya. Yang terjadi nanti setiap sekolah itu akan mengembangkan kurikulum operasional itu. Dan pengembangan kurikulum operasionalnya pun juga sangat simpel di kurikulum prototipe ini. Oke, kita lihat pengembangan karakter. Pengembangan karakter begini. Dikatakan bahwa kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Lah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, terutama kita di konsorsium Ismoyo. Kita memang tahu bahwa ini tidak menjadi porsi khusus di kurikulum 2013, tetapi sebetulnya ini menjadi porsi khusus di kurikulum 2013. Masalahnya adalah di kurikulum 2013 dan kurikulum-kurikulum yang lalu, itu kita tidak diminta untuk mengembangkan atau mendesain kurikulum sendiri pada porsi pengembangan karakter. Gitu. Yang terjadi hanya guru mata pelajaran yang mengajarkan mata pelajarannya, kemudian memberi ekstrakurikuler, kokurikuler, dan seterusnya. Anak melanggar aturan diberi hukuman. Anak mencuri diberi hukuman. Anak tidak mengerjakan PR diberi hukuman dan sebagainya. Dengan landasan pendisiplinan. Tetapi kan masih ada pendekatan-pendekatan lain untuk menanamkan karakter itu. Yaitu kita mencoba untuk membuat kurikulumnya. Ini. Kemudian dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kurikulum unggul yang kita buat, itu semua harus masuk di dalam kurikulum unggul ini, masuk di dalam semua mata pelajaran. Di dalam semua mata pelajaran. Baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Artinya apa? Kita 100% untuk menanamkan profil pelajar Pancasila. Tidak hanya melalui proyek. Ya, tidak hanya melalui proyek. Proyek menjadi salah satu yang harus dilakukan. Kemudian berikutnya yang penting, nah nanti di dalam penerapan kurikulum prototipe karena berbasis proyek dan proyeknya adalah project based learning, Kementerian sudah memberi tema setiap tahunnya. Tahun ajaran 2022 itu ada 7 tema. Ini ada 7 tema. Termasuk kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi, dan seterusnya. Tahun 2023-2024 mungkin temanya akan berganti. Ya, ini yang membedakan dengan kurikulum 2013. Tahapan proyeknya memakai ini. Dan project based learning ada sintaksnya sendiri. Ini penyusunan. Nah, ini bagian dari sintaks project based learning. Tapi kemudian ini critical thinking tier juga nampaknya hampir mirip dengan critical thinking tier karena juga bahwa di proyek kita kan di setiap pembelajaran kita juga memasukkan critical thinking tier. Kita nanti akan coba bahas dan saya akan memberi contoh bagaimana proyek itu ya. Fokus pada materi esensial. Nah, Bapak Ibu, materi yang terlalu padat, 2013 katakan materinya padat. Kemudian guru berhak membuat materi esensialnya, gitu.
Misalkan saya pengajar fisika, materi esensial yang saya ambil mekanika. Sudah itu saja. Selama kelas 7 sampai kelas 9. Contoh seperti itu. Ini saya percepat saja. Ini adalah hasil penerapan kurikulum darurat di semua lini. Nah, ini nanti atau kalau dulu itu kita mengenal kompetensi dasar, seperti halnya yang sedang kita buat di kurikulum unggul kita, di kurikulum prototipe, kemudian disampaikan di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sebetulnya juga narasi dari kompetensi dasar. Begitu. Jadi capaian pembelajaran itu nanti dinarasikan. Ini sudah saya beri tanda. Berikutnya, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Saat ini yang dilakukan KTSP maupun kurikulum prototipe ini adalah pengembangan kurikulum, bukan perancangan. Yang kita lakukan di kurikulum unggul kita ini adalah perancangan. Kita menciptakan sebuah kurikulum unggul di sekolah kita. Langkahnya seperti itu. Tapi kalau di sekolahan sudah ada kurikulum prototipe, maka sekolah mengembangkan. Nah, ini saat ini kerangka kurikulum mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Matematika kelas 7, ya dalam 1 tahun tujuan pembelajarannya apa? Gurunya A. Kemudian kelas 8, matematika, pembelajarannya apa? Pokok bahasanya apa? Tujuan pembelajarannya bagaimana? Nampak tidak ada kesinambungan memang di situ. Karena pokok bahasan di kelas 7 dan kelas 8 itu bisa berbeda-beda pokok bahasanya di matematika. Bisa berbeda dalam alur berpikirnya. Tetapi di kurikulum prototipe itu nanti akan diminta untuk menentukan materi esensial, kemudian membuat capaian pembelajaran, dan membuat tujuan pembelajaran yang sambung. Kelas 7, 8, 9 itu sambung. Materi esensial saya fisika. Di pokok bahasan mekanika. Nah, kelas 7, awal saya memberi besaran dan satuan. Kemudian vektor. Kemudian gerak lurus, gerak. Kemudian kelas 8, ini saya sambungkan terus. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan seterusnya. Sampai dengan kelas 9. Tujuan pembelajarannya runtut, urut. Mekanika dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu urut. Scaffoldingnya itu dari hal yang rendah, maksudnya rendah itu di tingkat kognitifnya katakan di mengetahui dan memahami. Itu. Scaffoldingnya itu jelas. Sampai di kelas 9, kompetensi yang mau dicapai apa? Kompetensi yang mau dicapai dapat mengerjakan soal mekanika yang berhubungan dengan bidang miring misalkan. Benda berada di bidang miring. Seperti itu, satu kesatuan. Nah, struktur kurikulum saat ini itu mengunci jam pelajaran per minggu. Tapi kurikulum prototipe tidak. Jam pelajarannya per tahun, akumulasi dalam 1 tahun begitu. Jam pelajaran per minggu kan dijadwal.
Senin jam pertama, kedua matematika, ketiga, keempat bahasa Inggris, 5, 6 olahraga. Nanti hari Senin berikutnya jadwalnya sama tetap. Tetapi di kurikulum prototipe tidak. Bisa minggu pertama ini fisika, terus fisika. Pelajarannya fisika. Minggu berikutnya matematika dari Senin sampai dengan Rabu. Kamis Jumat pelajaran bahasa Inggris misalkan. Misalkan seperti itu. Karena kan yang penting jam pelajaran dalam 1 tahun, bukan dalam 1 minggu. Begitu kira-kira kurikulum prototipe. Kemudian capaian pembelajarannya, contoh ini alurnya, kemudian kerangka dasar kurikulum prototipe. Ini ada bagian yang sudah saya merah-merah, menjadi perhatian Bapak Ibu. Satuan pendidikan dan pendidik ini memiliki keleluasaan untuk memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional. Contoh kurikulum operasionalnya sudah disediakan oleh kementerian. Nah, kita mau mencontoh itu juga tidak apa-apa, memodifikasinya juga tidak apa-apa. Yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang kita buat di kurikulum kita sudah sangat sesuai karakteristik siswa kita. Menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Keputusan Menteri 162 tentang program sekolah penggerak dan seterusnya. Struktur kurikulum. Di SMP, proyek dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun. Kemudian di SMA itu ada sebelum lulus anak-anak diminta membuat isi ilmiah. Ciri ilmiah ada sumber yang jelas dan valid sumbernya, bisa dipertanggungjawabkan. Maka pembelajaran yang kita lakukan selama di POP ini, Bapak Ibu, membuat catatan kaki, membuat citasi, itu artinya akan menyiapkan anak-anak kita saat mereka nanti SMA. Jika Bapak Ibu mau menularkan apa yang sudah pengalaman belajar apa di POP ini, Bapak Ibu bisa tularkan ke anak-anak, membuat citasi, membuat catatan kaki, gitu. Kan keren ya. Nah, ini yang dimaksud dengan struktur kurikulum. Alokasi per minggu, alokasi proyek per tahun, alokasi per tahun dalam minggu, ding. Per tahun dalam minggu. Total jam pelajaran per tahun. Yang penting setiap mata pelajaran dalam 1 tahun jumlahnya ini. Patokannya ini. Gitu ya. Ini lebih fleksibel sehingga kita membuat pembelajaran berbasis proyeknya juga fleksibel. Ini untuk SMA. Kurikulum ini sudah disosialisasikan di beberapa ormas banyak sekali dan akademisi. Satu file lagi saya coba ingin paparkan. Ini pemaparan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Dipaparkan di depan Komisi 10 DPR RI, Komisi Pendidikan. Ini adalah pembelajarannya, paradigma pembelajarannya, yang dinamakan pembelajaran paradigma baru. Kurikulumnya kurikulum prototipe. Pembelajarannya adalah pembelajaran paradigma baru. Ya, namanya dirubah-rubah ya enggak apa-apa.
Maka di kurikulum Bapak Ibu kan kami selalu mengatakan terserah mau dikasih nama apa kurikulumnya. Bisa beda-beda kok. Nah, memahami paradigma baru dari sini, kurikulum menjadi hal yang utama untuk kemudian didesain, direncanakan, kemudian kurikulum di sini adalah kurikulum idealnya dalam bentuk ide dokumen. Kemudian proses pembelajaran, kurikulum aktual. Kemudian ada proses evaluasi untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila. Setiap anak harus bisa itu. Bagaimana profil pelajar dibangun di satuan pendidikan dasar dan menengah? Memakai intrakurikuler, ekstrakurikuler, budaya sekolah. Nah, budaya sekolah di sini itu pemahamannya berbeda dengan budaya yang kurikulum unggul kita. Gitu. Tolong ini nanti dicermati ya. Kegiatan harian dan seterusnya. Nah, ini kerangka dasar kurikulum yang tadi sudah terlihat. Ini kurikulum satuan pendidikan. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Di satuan pendidikan harus tahu karakteristiknya. Dari mana? Ya, naskah akademik sudah kita buat dari naskah akademik. Karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Naskah akademik turun di dalam menyusun dokumen kurikulumnya, konteks dan kebijakan lokal, kata-kata kunci, kalimat-kalimat kunci. Sudah saya beri merah-merah. Gitu. Nah, di dalam membuat capaian pembelajaran memperhatikan 3 elemen ini. Nilai agama dan budi pekerti. Kalau kita kan enggak. Ini nilai agama dan budi pekerti. Kita kan core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, jati diri. Jati dirinya kebinekaan global. Jati diri sebagai orang Batak yang kemudian ini menjadi jati diri bangsa, jati diri sebagai orang Semarang, jati diri sebagai orang Manado, dengan memasukkan filosofi budaya di dalam pembelajaran kita. Nah, jati diri itu nanti akan kental gitu, untuk membangun jati diri bangsa. Dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, dan sebagainya dari STEAM. Ini bisa berat. Prinsip pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan yang beragam. Ini bagian penting juga, tapi belum saya beri merah-merah ini. Kemudian bagian profil anak, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk membuat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, sekarang itu masih tetap kelasnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tetapi fasenya dibagi. Saya kurang tahu fase ini membaginya berdasarkan apa, karena kalau yang SMP jelas, ini berdasarkan level SMP. Tapi yang SD itu ada kelas 1, 2, mungkin sekolah, tapi kan sekolah rendah sama sekolah tinggi itu kan hanya 2 ya. Tapi saya kurang tahu membaginya ini. Coba nanti kalau dapat informasi saya sampaikan. Dan ini kurikulum operasional. Nah, kurikulum operasional itu bagaimana mengembangkannya? Bapak Ibu diminta mengembangkan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Itu kurikulum operasional.
kemungkinan kan kompetensi dasarnya sudah ada di Permendikbud 31 atau 37 tahun 2018 tentang KI dan KD. Nah, dari situ dianalisis materi esensialnya, kemudian dibuat capaian pembelajarannya, dibuat tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan dibuat modulnya. Modul ini ada dua, modul ajar dan modul project. Modul ajar itu RPP, modul project itu semacam worksheet untuk praktikum, tetapi ini lebih luas karena project tidak hanya praktikum. Jadi ada dua ya, modul ajar dan modul project. Ini yang dimaksud mengembangkan kurikulum di kurikulum prototipe 2022 ini Bapak Ibu. Simpel kan, tetapi nanti diimplementasi project base-nya harus kuat begitu. Karena proyek menjadi tumpuan utama juga. Saya teruskan, pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah. Dan seterusnya. Pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar di sini, modul ajar itu RPP. Nah, RPP-nya langkahnya seperti apa? Menganalisis capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, memetakan bagian alur tujuan pembelajaran per kelas sesuai dengan alokasi waktu. Ini membuat alur tujuan pembelajarannya. Dulu kita tidak diminta membuat alur tujuan pembelajaran. Fasenya juga enggak dibagi dan seterusnya. Komponen modul ajar salah satunya refleksi peserta didik dan pendidik. Dan seterusnya. Ini modul ajar itu seperti ini yang diminta di kurikulum prototipe. Tujuan, evaluasi, langkah-langkah. Seperti yang diminta di surat edaran Mendikbud. Tujuan, langkah-langkah, kemudian evaluasi. Ini kan RPP toh Bapak Ibu. Mau dirubah seperti apa ya? Intinya adalah itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang esensial di sini adalah memahami secara komprehensif apa itu desain instruksional, desain pembelajaran. Ini cuplikan modul ajar juga, gini, membuat tim pengembang kurikulum dan pembelajaran, oke, perencanaan pelaksanaan asesmen diagnostik. Kurikulum 2024, kurikulum prototipe 22, itu sekolah ataupun guru mata pelajaran diminta untuk membuat asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk melihat kondisi awal peserta didiknya. Kelas 7 misalkan, begitu. Ini nanti bisa dibahas di IHT Bapak Ibu semuanya. File ini sudah saya beri merah-merah. Mungkin Bapak Ibu kalau menemukan hal penting buat Bapak Ibu juga diberi tanda juga agar besok saat IHT itu bisa teman-teman bisa berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu. Paradigma assessment ini bagian yang ini saya ingin sampaikan. Keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas. Ini ya, keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian saya ingin juga menyampaikan berkaitan dengan project base. Saya minta waktu bentar. Nah, perbandingan kurikulum, saya beri nama kurikulum Ismoyo. Kurikulum unggul kita dengan kurikulum prototipe.
Mungkin bisa juga kurang di saya membuat ini, tapi bisa juga kelebihan dan juga bisa juga agak salah gitu. Tetapi nampaknya memang bagian perencanaan kurikulum kita jauh lebih komplit gitu ya. Nah, kemudian ini kerangka pikir mensinergikan kurikulum prototipe dengan kurikulum unggul kita. Asesmen diagnostik itu kita belum ada dan Bapak Ibu guru diberi kewenangan untuk membuat instrumennya, merencanakan dan mengimplementasikan. Ini Bapak Ibu, analisis materi esensial kita sudah membuat struktur teladan, core value, keutamaan budaya, profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita buat. Kemudian kurikulum prototipe 2022 karena subjek akademik, maka ada ini agama, dipekerti dan seterusnya. Ini mata pelajaran. Kemudian membuat capaian pembelajaran. Langkah berikutnya ya, langkah ini sudah. Kemudian misalkan ini langkah yang kedua, ini langkah yang ketiga, capaian pembelajaran dibuat. Itu narasi dari kompetensi dasar struktur teladan ditambah narasi dari kompetensi dasar mata pelajaran. Tujuan pembelajarannya dibuat dalam 3 tahun. Tetapi setiap level ada, setiap jenjang, kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan seterusnya. Kemudian dibuat alur tujuan pembelajarannya. Gitu ya, alur tujuan pembelajaran yang ini tadi. Fase D kelas 7. Tujuan pembelajarannya dibuat sampai fase D, akhir fase D kelas 7. Kemudian mulai dari awal fase D kelas 8. Buat tujuannya sampai ini siklus. Ini siklus yang harus dilalui sampai fase D berakhir, kelihatan bagaimanakah dengan anak-anak kita. Maka tujuan pembelajaran itu tercapai gitu. Nah, kita masuk di proyek. Di kurikulum prototipe 2022 sampai 2024, Kementerian sudah menetapkan 7 tema. Kita ambil sebagai contoh kearifan lokal. Di Semarang itu ada Lawang Sewu. Nah, ini yang akan kita pergunakan untuk proyek, tema proyeknya. Lawang Sewu, budaya kan, kearifan lokal. Terus memahami project based learning. Project based learning membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk hidup di masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi. Ingat ya, berbasis pengetahuan dan teknologi ini menurut Kuncoro Ningrat kan tidak hanya teknologi, alat-alat teknologi seperti sekarang ini, internet, robot, dan sebagainya. Tetapi lebih pada kontekstual yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Gitu. Model sekolah lama yang secara pasif mempelajari fakta dan melafalkannya di luar konteks tidak cukup. Dari hasil riset memang seperti ini. Nah, keterampilan abad 21 yang mau dicapai ini, Bapak Ibu semuanya tentu paham sintaks PJBL, Project Based Learning. Tentunya paham. Ini adalah sintaksnya, langkah-langkahnya. Ini harus diikuti. Kemudian implementasi PJBL bagaimana? Alternatif satu tema dipergunakan pada beberapa mata pelajaran. Temanya Lawang Sewu. Kita tadi sudah menetapkan Lawang Sewu. Critical thinking harus dipergunakan di setiap mata pelajaran. Nah, Lawang Sewu ini bisa ditinjau dari guru TIK. Guru TIK memberi tugas kepada atau memberi proyek kepada anak kelas 7B nomor 1 sampai nomor 5 untuk membuat video tentang Lawang Sewu. Guru seni, anak 7B nomor 6 sampai 10 membuat melukis dan seni musik. Kemudian kelas 7B
nomor 11 sampai 15 membuat tentang Lawang Sewu, mengukur tinggi, geometri ruang dan geometri datar yang ada di Lawang Sewu ini bisa banyak ditinjau dari sisi matematika. Dan seterusnya. Semua ini dibingkai dalam core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila. Modul proyeknya harus menuntun anak-anak untuk memasukkan core value, keutamaan, budaya, dan profil pelajar Pancasila. Model proyeknya. Saya sudah kirimkan link untuk mendapatkan dokumen kurikulum prototipe ini dan juga beberapa file modul ajar, modul proyek, kemudian contoh kurikulum operasional, ada banyak di link tree itu, ini silakan diakses. Kemudian contoh atau alternatif yang kedua, satu proyek dari TIK dinilai dari beberapa mata pelajaran. Guru TIK memberi tugas membuat film pendek 5 menit kepada siswa kelas 8A. Anak 8A diminta untuk membuat film pendek semuanya. Nah, hasil film pendek tersebut dinilai oleh guru TIK itu sendiri, karena ada konten mata pelajaran video editing, sound recording. Kemudian guru bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris menilai naskah film yang dibuat oleh anak-anak. Untuk membuat film kan ada storyboard, ada storyline, dan sebagainya. Dan naskahnya bagaimana. Guru seni dan budaya menilai musik dan lagu. Backsound, anak-anak diminta membuat sendiri karena seni budaya itu materi esensialnya mencipta, membuat lagu dan sebagainya. Maka saat ada tugas dari guru TIK untuk membuat video atau film pendek yang dihasilkan dinilai oleh guru seni budaya di musik dan lagunya. Guru IPS konten sejarahnya. Semua dibalut dengan core value, keutamaan, profil pelajar Pancasila, dan budaya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini menarik. PJBL itu kemudian berkembang, tidak hanya sintaks seperti itu saja, tetapi lebih dalam, itu ada bagian-bagian ini. McDowell berpendapat bahwa agar PBL, ini PJBL ini. Kalau di luar namanya PBLE namanya. Disingkat PBL, tapi kalau masuk Indonesia jadi PJBL. Siswa harus kompeten dalam belajar pada 3 tingkatan. Permukaan, kemudian lebih dalam lagi, dan kemudian lebih luas lagi. Gitu. Surface, deep, and transfer, level project based learning. Tingkat permukaan itu penggunaan fakta dan keterampilan dalam suatu disiplin mata pelajaran. Tingkat dalam adalah hubungan fakta. Ini penggunaan fakta, ini hubungan fakta, dan keterampilan dalam suatu disiplin. Kemudian tingkat transfer, kemampuan untuk memperluas ide-ide itu ke disiplin lain. Jadi mensintesis, kemudian mengevaluasi, mencipta. Ini sangat hot banget gitu. Nah, contohnya bagaimana? Ini contohnya ini. Surface di permukaannya mempresentasikan watershed, daerah aliran sungai, ide daerah aliran sungai di depan kelas. Kemudian mempresentasikan deep, diperdalam, ide daerah aliran sungai itu, watershed itu ke orang-orang yang expert. Setelah itu mengembangkan atau memperluas ide-ide itu ke dalam disiplin ilmu yang lainnya gitu. Nah,
Ini contoh gini, biasanya kerja kelompok yang kita tahu ya, satu kelompok kelas 7 dibuat menjadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian kelompok itu diberi tugas, semua mengerjakan tugas yang sama. Kemudian mempresentasikan, kelompok itu mempresentasikan, dan seterusnya. Nah, ini yang selama ini kita lakukan, kolaborasi dari start sampai ke akhir. Nah, bagian ini, project launch, kemudian scaffolding, benchmark and reflection tidak pernah kita lalui sampai ke refleksi. Gitu. Ini dari ini tadi McDowell. Ini konsepnya McDowell. Kemudian teknik yang kedua itu bisa seperti ini. Murid dibuat grup, ada 3 kelompok, kemudian diskusi di kelompok ini, kemudian membuat proyek secara individu, terus kemudian masuk di grup, grupnya beda lagi dari grup yang diskusi ini, satu tema proyek, ini ya satu tema proyek, kelompoknya ada 3, diskusi, kemudian mengerjakan proyek individu masing-masing, kemudian masuk kelompok beda lagi, kelompok 4, 5, 6, diskusi lagi, kemudian masuk ke kelompok awal lagi, kelompok 1, 2, 3. Ada cara seperti ini juga. Kemudian teknik yang kedua, tangkap dan lepaskan, catch and release, kayak mancing. Kami sama Mas Hendy rindu untuk memancing ini. Siswa dibuat grup, diskusi di sini, diskusi untuk merancang sebuah proyek, kemudian ini mengerjakannya secara grup, pada saat di area ini menjadi individu, refleksinya juga individu. Kemudian ada cara teknik yang keempat, macam seperti ini, makin lama makin sulit memang. Kemudian ini ya, ini yang teknik keempat seperti ini. Ini semakin sulit ini implementasinya. Tapi kalau ini bisa dilakukan sungguh sangat luar biasa, learning experience anak-anak, pengalaman belajar anak-anak begitu. Nah, di kurikulum draft kerangka kurikulum di project itu kan ada project based learning, project based living, project based teaching, project based living. Project based living kami memberi nama PBV, project based living. Konsepnya seperti ini. Kita menganalisis bakat, minat, latar belakang. Tentunya sekolah harus mempunyai database siswa, keluarga, masyarakat. Kemudian di sini ada core value, keutamaan budaya. Ini kemudian dipergunakan untuk merumuskan proyek. Sintaks tiap proyek, sintesis. Tujuannya untuk mendalami bakat minat siswa, merefleksikan dan mampu memutuskan untuk sementara di tingkat SMP pilihan masa depan hidupnya. Nah, kira-kira ide sintaksnya seperti ini. Jadi nanti model project based living mempunyai sintaks semacam ini. Nah, silakan model hipotetik ini Bapak Ibu kaji. Ini masih model hipotetik ya, hipotetik dugaan. Dan sintaksnya ini bisa berubah juga. Tetapi ini ide yang coba kita gulirkan untuk kemudian diperdalam. Guru memahami bakat minat siswa dari data. Untuk
membuat pengelompokan dan sebagainya. Kemudian berdiskusi, guru dan siswa berdiskusi untuk menentukan tema proyek. Kemudian menentukan jenis proyek, kajiannya berupa kajian pustaka, ataukah eksperimen, atau apa. Menentukan dan melaksanakan jenis proyek, presentasi dan publikasi, refleksi. Gitu. Ini sintaks dari project based living. Contohnya ini di satu sekolah di Semarang, SMP Teresiana, itu kita melontarkan, Mas Hendi melontarkan ide manajemen bisnis berbasis falsafah Lao-Tzu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan project based living banget gitu loh. Pembelajaran berbasis proyek untuk masa depan, kehidupan masa depan bangsa Indonesia. Ini lebih luas di bangsa Indonesia karena masuk di sini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah anak-anak kan harus mengeksplor ide gagasan secara ilmiah ya. Secara ilmiah tentang bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berbasiskan falsafah Lao-Tzu. Berbasis falsafah Lao-Tzu ini dikarenakan SMP di Kota Semarang ini, SMP Teresiana ini mayoritas Tionghoa orangnya. Kan sangat kontekstual banget ya. Sangat kontekstual banget gitu. Nah, ini bisa dipakai sebagai project based living. Nah, kerangka atau sinergi berikutnya modul ajar, RPP itu tadi, modul project. Begitu. Begini, tadi begitu kok. Begitu kira-kira dari kerangka ataupun dokumen kurikulum unggul kita jika disinergikan dengan kurikulum prototipe. Ya, sebetulnya ini hadiah buat Bapak Ibu semuanya. Karena yang project based learning baru muncul ini. Model-modelnya baru muncul ini dan project based living juga baru kami munculkan ini. Demi Dek Sasti dan Abang Rocky, silakan untuk dikaji dan diperdalam untuk hadiah Natal dari kami. Makasih Pak Guido. Saya kembalikan ke Pak Guido. Baik, Pak Heri, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Saya melihat penjelasan yang cukup dalam dan ini sangat kental terhadap kurikulum prototipe. Bagi kita mungkin kalau tadi kening kita mengerut, di sini luar biasanya POP ini karena video akan bisa diputar kembali nanti di YouTube karena POP Ismoyo ini open to public, jadi bisa dilihat juga nanti. Luar biasa. Tapi ada satu hal yang pasti saya rasa berkaitan dengan kurikulum prototipe, bahwa apa yang kita rancang selama ini sangat bersinergi dengan kurikulum prototipe. Saya bisa katakan dengan pantun, memilih ikan bergaris stripnya kuning, berkulit tebal. Pemulihan pendidikan dengan kurikulum prototipe berbekal nilai, keutamaan, dan kearifan lokal. Ini sungguh ditekankan. Kemudian, pantun berikutnya. Sungguh menarik musik rock dan musik metal. Lebih menarik musik Manado dengan kulintangnya. Mengembangkan murid secara sosial, emosional, dan spiritual.
Kurikulum unggul kita sudah menjadi jawabannya. Oke. Apa yang kita rancang selama ini menjadi jawaban untuk kurikulum prototype. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya kembalikan kepada Pak Dani yang juga akan membahas mengenai rencana kita untuk implementasi berikutnya berkaitan dengan in-house trading juga, mungkin hari ini juga kita akan disampaikan begitu. Masih ada ibu-ibu? Baik, jika tidak ada saya akan kembali menutup. Dari Semarang menikmati wingko babat disajikan dengan kopi hitam dari Medan. Sungguh luar biasa narasumber yang sungguh hebat, meninggalkan ilmu dan semangat untuk pendidikan. Tak ada lelah menatap menguningnya padi, menjadi pemandangan yang menyejukkan hati. Tak ada lelah narasumber memberikan masukan setiap hari, menjadi teladan bekerja keras untuk anak negeri. Terseduh wangi air meremas bubuk kopi, diminum nikmat saat istirahat mencangkul. Sungguh ramah ceria seluruh panitia POP ini, membantu sekolah untuk bertransformasi unggul. Memberi kado untuk para suri tauladan sebagai syukur berbagi sepenuh hati. Walaupun kota Manado jauh dari kota Medan, ibu-ibu dari tanah Manado memberi kesan spesial di hati. Kalaulah ada kolam di ladang, bolehlah kita menumpang berenang. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa dan bersenang-senang. Demikian pantun sebagai penutup dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Pak Dani untuk menyampaikan gerak kita untuk selanjutnya kepada Pak Boleh Dani. nambah satu Pak Guido? Iya, boleh. Boleh nambah satu? Boleh Pak. 3 juga boleh. Di sini aku ditemani gitar. Pak Guido, Ibu Bapak semua bikin hatiku bergetar. Wah. Aduh. Baik, terima kasih Pak Adi pantunnya. Baik, kami kembalikan kepada Pak Dani atas kesempatan ini. Mungkin ada kata saya yang kurang pas pada pagi hingga siang hari ini. Saya mohon maaf. Ucapkan terima kasih kepada kita seluruhnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guido. Sebelum kami tutup, waktu akan saya serahkan kepada Mas Hendy yang biasanya akan memimpin refleksi pribadi. Oke. Kita masih punya waktu, monggo Mas Hendy. Terima kasih Pak Dani. Bapak Ibu, kita semua sangat berbahagia meskipun ini FGD yang terakhir kita, ya tidak terasa ya Bapak Ibu, dengan pergulatan yang cukup panjang dan bagaimana ya meremas-remas hati dan pikiran serta tenaga emosi. Bapak Ibu, kita ditempa, benar-benar ditempa untuk menjadi yang mulia dalam program organisasi penggerak ini. Oleh karenanya, ketika kita mengajak siswa-siswi kita untuk berefleksi, sama seperti sama seperti misi kita dalam organisasi penggerak ini adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saat ini kesempatan yang bebas merdeka kita untuk menyampaikan kesan-kesan refleksi kita terhadap seluruh rangkaian program organisasi penggerak ini, baik dari pelayanan kami sebagai tim pelaksana, lalu narasumber, lalu programnya bagaimana, gitu ya, Bapak Ibu, lalu perjuangan Bapak Ibu untuk mengikuti seluruh rangkaian POP ini
yang program organisasi penggerak jenjang SMP Konsorsium Ismaya Yayasan Pangudi-Luhur ini seperti apa? Silakan Bapak Ibu bisa bercerita dan berdinamika. Untuk Bang Rocky Rockstar bisa membuka mic dan apa ya, videonya. Dek Asti juga bisa. Oh, Dek Sasti. Jangan malu-malu lah. Nah, inilah Bang Rocky Rockstar. Kita kedatangan tamu dari YPKKM cabang Medan, Bapak Ibu Kabanjai. Lalu kita bisa berdinamika bersama dalam forum refleksi terbuka ini. Ya, silakan. Mulai dari mana dulu? Mulai dari Bu Purwanti ya, Bu. Mari, silakan Ibu bisa menyampaikan hal-hal, kesan-kesan, lalu evaluasi untuk program kita bersama. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu yang saya hormati. Sungguh luar biasa kami boleh tergabung dalam program organisasi penggerak ini. Pada awalnya terus terang kami merasa bingung dan khawatir karena kurang paham, kurang memahami bagaimana untuk mengerjakan tagihan-tagihan dalam tugas ini. Dan di sekolah kami pun karena naskah akademik juga agak baru bagi kami, belum pernah kami buat sebelumnya, jadi kami mengalami kebuntuan, sehingga tanya ke sana ke sini, mulai berliterasi, dan akhirnya dengan kemampuan yang kami miliki bersama, kami mencoba, akhirnya bolehlah. Terima kasih banyak untuk narasumber, Pak Guido yang senantiasa membantu kami, mengarahkan kami. Dan setelah hampir selesai ini, akhirnya kami menyadari bahwa ini sebenarnya yang kami butuhkan untuk sekolah kami. Kebetulan saya juga baru dipercayakan di sekolah ini, baru kurang lebih 3 bulan menjabat. Di awal memang saya sudah lama bertugas di sekolah ini. Ternyata setelah mengikuti program ini dan lebih berliterasi terkait misi visi yayasan kami, ternyata kalau mau jujur kami sudah salah arah. Visi kami sebelumnya itu tidak searah dengan misi YPK yayasan kami. Namun lewat POP ini, ketika menggali core value, menggali keutamaan nilai sekolah, kami guru-guru yang ada mulai tergerak kembali untuk membuat langkah arah sekolah kami sebagaimana yang kami impikan bersama, membentuk peserta didik yang benar-benar bisa menjiwai keteladanan Santo Thomas Aquino, bisa menjiwai semangat solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Kami lebih paham lagi. Dan akhirnya itu akan kami mulai dalam membuat naskah kurikulum. Yang mudah-mudahan nanti, bukan mudah-mudahan, akan kami terapkan di semester yang baru, 2022-2023. Dan satu hal yang menarik lagi, di daerah kami, Minahasa Selatan itu bukan daerah sasaran untuk sekolah penggerak. Jadi ketika sekolah kami terpampang bahwa kami sudah sekolah penggerak, lewat konsorsium Ismaya ini, ada dari pengawas sekolah sendiri, dari dinas sendiri yang kurang percaya bahwa kami sudah menuju ke sekolah penggerak. Karena menurut mereka tidak ada di Minahasa Selatan. Nah, itu yang kami sampaikan kepada dinas, kepada pengawas, bahwa kami tergabung dalam konsorsium Ismaya. Dan kami sudah mulai membuat naskah akademik, dan itu pun kami menceritakan dari awal kronologi alur apa yang kita kerjakan, mulai dari bintek, kepala sekolah,
Bintek, Waka Kurikulum, Instruktur, FGD, Coaching Klinik, dan sebagainya. Akhirnya mereka baru mengerti, oh benar, ternyata kita sudah melangkah menuju ke sekolah penggerak. Bahkan dari mantan pengawas bina kami yang telah terpilih lolos menjadi tim ahli, pelatih ahli sekolah penggerak, karena penasaran mereka datang ke sekolah kami dan mencari tahu bagaimana pola belajar kami secara virtual dalam POP ini. Itu kami jelaskan. Nah, dari beliau akhirnya membawa hal baik ini ke dinas dan memberikan pemahaman terkait program POP ini yang sudah menjaring kami yang tergabung dalam Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado ini. Nah, cuman ada beberapa hal yang menggelitik mengganjal dalam hati kami. Ada hal yang disampaikan begini. Menurut pengawas bina kami itu, mantan pengawas bina, adalah katanya menurutnya ada kekurangan, kelemahan sedikit karena kemungkinan kami tidak bisa mendaftar secara mandiri lewat sekolah penggerak yang lewat kementerian. Nah, yang kami jelaskan begini, bedanya kami dengan sekolah penggerak kementerian, kalau sekolah penggerak kementerian itu didampingi langsung oleh tim ahli yang dibentuk oleh kementerian seperti Bapak, tapi kami didampingi oleh tim ahli kami dari POP Konsorsium Ismaya ini, seperti itu. Kemudian lagi katanya menurut beliau bahwa kami tidak akan mendapatkan bos kinerja, katanya. Seperti itu. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang meresahkan kami, karena yang kami dapatkan dalam POP ini sungguh luar biasa. Itu poinnya, dan itu telah kami bagikan, kami telah sampaikan, sosialisasikan ke teman-teman guru kami, bahkan di yayasan kami yang satu kompleks ada SD, SMA, mereka pun salut karena kami sudah mulai menuju ke sekolah penggerak. Dan kedepannya lewat IHT nanti itu kami akan lebih perdalam lagi pemahaman kami kepada rekan-rekan guru yang ada untuk menyamakan persepsi kami tentang program ini. Dan lewat kuliah umum nanti, tanggal 20 nanti, pasti kami semua akan terlibat untuk mengikutinya. Sekali lagi, saya sangat bersyukur di sini. Terima kasih atas pengalaman penguatan yang begitu luar biasa yang saya dapatkan dari bapak-bapak narasumber dan ibu-ibu kepala sekolah, bahkan instruktur yang ada. Demikian refleksi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Kita beri tepuk tangan. Pasti rindu untuk disebut, dipanggil Mbak gitu ya, Mbak Dwi Purwanti. Iya benar Pak, saya Mbak. Men-sharingkan hal-hal yang sungguh menggetarkan kita semua, bahkan didatangi dinas setempat mau belajar, lalu bagaimana tetap berjiwa besar dan kuat hati memperjuangkan ini semua dan mengimbaskan ke sekolah-sekolah sebelah, baik SD maupun SMA. Itu bagi kami luar biasa, karena praktek baik ini terus-menerus digulirkan supaya menjadi bola salju yang makin lama makin besar untuk mentransformasi pendidikan kita bersama di Indonesia ini. Terima kasih Bu Dwi. Mari silakan selanjutnya Bu Ana Deike. Silakan Ibu. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, teman-teman. Jadi memang untuk kami juga yang ada di Tompasok Baru, apalagi sekolah di pedesaan, memang awal-awal juga begitu terkejut ketika yayasan menetapkan bahwa SMP Katolik salah satu yang masuk di dalam POP ini. Padahal saya sudah sampaikan kepada ketua yayasan dan sekretaris bagaimana sekolah saya bisa dikategorikan dalam kelompok ini, sedangkan seperti yang sudah saya ungkapkan dalam
kekuatan dan kelemahan kami itu, terutama masalah kelemahan-kelemahan itu, salah satu itu adalah guru. Karena memang di sekolah saya, seperti yang saya sampaikan bahwa guru-guru saya itu kebanyakan itu dari sekolah-sekolah yang lain. Tapi ketika ada desakan dari Frater Herman harus ikut, maka mau tidak mau saya sebagai kepala sekolah harus mengambil tindakan dan sharing dengan guru-guru bahwa kita harus patuh dengan yayasan dan konsorsium ini. Dan akhirnya data-data itu kami kirimkan. Selanjutnya untuk di sekolah, ketika kegiatan-kegiatan POP ini berlangsung, maka saya melibatkan guru-guru. Karena saya pikir kalau hanya saya sendiri, maka itu tidak mungkin saya menjelaskan secara mendetail tentang apa tujuan daripada POP ini. Dan ternyata guru-guru itu merespon, walaupun sampai sore mereka tetap hadir untuk mengikuti. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami bahas bersama lewat tugas-tugas yang diberikan oleh kegiatan POP ini bisa kami implementasikan dalam kegiatan-kegiatan kami di sekolah. Teristimewa di dalam kami membantu, mendampingi anak-anak yang ada di sekolah disesuaikan dengan kemampuan kami di sekolah. Jadi itu juga, jadi saya sangat berterima kasih sekali. Ternyata memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi, ternyata inilah yang harus menjadi tanggung jawab kami. Namanya kami sudah mengaku menjadi guru, menjadi pendidik, kami harus mampu menunjukkan pelayanan kami kepada anak-anak kami. Kita mau bawa kemana sekolah kami, itu bisa terjadi kalau ada kerjasama tim di sekolah. Jadi sesuai dengan orang punya kemampuan bersama untuk menciptakan itu budaya sekolah sesuai dengan keutamaan-keutamaan dari Santo Paulus dan keutamaan-keutamaan daripada yayasan. Jadi mungkin ini, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hendy bersama teman-teman teristimewa yang sudah memasukkan kami, Yayasan Pendidikan Keuskupan Manado, yang sudah boleh mempercayakan kami. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, komunikasi kami dengan yayasan itu semakin baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ana. Deike. Akhirnya juga kita bisa berbahagia menemukan mutiara-mutiara indah yang luar biasa itu ya Bu. Halo Bu juga, silakan Ibu. Bu Yuke. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Udah kita buka. Dengan adanya kegiatan seperti ini, bisa kedengaran Pak? Ya bisa ya. Terima kasih. Ya, dengan mengikuti kegiatan ini sungguh luar biasa pengalaman. Ya Pak Adi, kita ketemu di Jakarta kali lalu. Ternyata ganteng Pak Adi. Pengalaman luar biasa. Kalau biasanya ketika kita menyusun suatu apalagi kita diperhadapkan dengan dokumen kurikulum, kita tidak diminta dengan naskah akademik. Baru sekarang pengalaman sungguh baru dan berharga di sana, menggali core value-nya. Sangat ini sesuatu yang ternyata, dan saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pihak yayasan, karena dalam hal ini juga yayasan kami itu masuk dalam konsorsium YPL Ismoyo. Mohon maaf kalau saya salah sebut,
Ismaya Pak Ismoyo nanti dibenarkan membuat pengalaman wawasan kami semakin terbuka. Ternyata seperti ini. Kalau lalu-lalu kan kita cuma diperhadapkan dengan yang namanya dari kementerian. Tapi ini pengalaman baru dan sangat memotivasi kami di tengah-tengah masa-masa tidak lama lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Ternyata saya bersama tim pengembang kurikulum harus berbuat untuk sekolah. Bagaimana kita keteladanan tuh dari Bunda Maria itu yang harus tercermin dari setiap tindakan, ucapan maupun pemikiran dari seluruh warga sekolah itu harus diwujud nyatakan. Dan itu memang pertama agak-agak susah. Terus terang jujur Pak, awal-awal, seperti apa ini? Dikata seperti barang langka. Tapi lama-lama setelah dituntun, dibimbing oleh pakar-pakar yang hebat, mumpuni, orang-orang YPL hebat ya. Saya harus angkat 2 jempol. Ternyata membuat semangat lagi untuk memajukan sekolah kami yang notabene itu jujur sekolah kami itu memang diapit oleh sekolah-sekolah yang besar, 2 sekolah negeri yang besar dan ada sekolah swasta yang menonjol karena label ada universitasnya, Universitas Kelabat yang sudah dikenal itu. Tapi kami tidak pesimis dengan adanya kegiatan bersama POP YPL Ismaya ini membuat kami merasa termotivasi, ya, semakin membuat kami seperti ini harus kami buat. Tapi barangkali banyak yang belum dapat kami buat. Mohon maaf, masih banyak kekurangan, tetapi kami akan berusaha. Untuk itu, walaupun FGD 1, FGD 2 sudah selesai, tapi masih ada kelanjutannya kan? Kami siap untuk menerima bimbingan. Terus terang, masih banyak yang harus kami dapatkan. Itu walaupun lewat mungkin chatting-chatting, atau apa, kami akan meminta terus bimbingan dari kegiatan POP YPL Ismaya ini supaya kami semakin walaupun di tengah-tengah sekolah diapit oleh sekolah besar, tapi kami akan berusaha menunjukkan identitas dan integritas kami sebagai sekolah Katolik. Itu yang karena itu nilai-nilai keutamaan itu. Core value itu yang baru sekarang kami tahu. Mungkin sudah dikasih, sudah tahu, sudah ada, tetapi kurang pemahaman dan kurang pengetahuan. Tetapi saat ini kami sudah mendapat pencerahan yang begitu berarti dan begitu membuat semakin akan terbuka. Kami siap untuk dikritik, ya. Apa-apa yang telah kami buat nanti kami akan kirim naskah kurikulumnya dan mohon untuk dikoreksi sebanyak-banyaknya biar kami akan memperbaiki itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh POP YPL Ismaya ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, Pakat Tuhan, Pakalawidan. Amin. Terima kasih Bu Yuka. Selanjutnya dari Santa Maria Goretti, mari Ibu Angela. Iya, oke. Terima kasih banyak atas kesempatan. Selamat sore. Ya, jika kami diminta untuk memberikan satu refleksi
selama mengikuti kegiatan ini, baik FGD 1 maupun FGD 2 ini. Nah, tentunya dari kami tim SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean, pertama ya, kami merasa bangga dan berterima kasih kepada Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado yang sudah boleh berkenan mengikut sertakan sekolah kami tergabung dalam kegiatan POP ini. Tentunya awalnya untuk masuk dalam FGD 1, tentunya materi ini bagi kami merupakan suatu hal yang baru, karena selama ini kita menyusun kurikulum itu langsung ke naskah kurikulum, ya, artinya tidak ada dengan yang namanya naskah akademik. Nah, tentunya lewat kegiatan ini saya merasa sangat terbantu karena dengan kegiatan POP ini kami mengenal dan memahami apa yang menjadi nilai inti dan nilai keutamaan. Nah, yang nilai inti dan keutamaan ini yang menjadikan satu acuan, satu pedoman, satu pegangan bagi sekolah kami untuk melakukan segala ya kegiatan-kegiatan yang di sekolah, terlebih di dalam pembelajaran. Sehingga sungguh-sungguh kami mengharapkan dengan adanya ini, baik guru-guru maupun siswa itu betul-betul menjiwai apa yang sudah menjadi nilai inti dan nilai-nilai keutamaan yang kami ambil dari Santa Pelindung kami, dengan juga bagi tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh pendidikan. Nah, itu ya memang jadi kesulitan kami, yaitu kami mencari daftar pustakanya, ya. Tapi namun puji Tuhan, nah tentunya dengan penerangan Roh Kudus, tentunya kami tim, terutama wakil kepala sekolah saya, kami bisa mengerjakan ini semana kemampuan kami, hingga kami boleh membuat itu naskah akademik itu. Dan saat ini tentunya kami lagi telah mendapat penguatan ya, pencerahan, pendampingan dari para narasumber untuk kami melangkah untuk melanjutkan kegiatan tugas kami, yaitu membuat naskah kurikulum. Ya, semoga dengan kerja tim kami, dengan mohon juga tuntunan dari Roh Kudus, dan tentunya juga ketika kami mendapat kesulitan nanti dalam kami penyusunan ini, kiranya para narasumber bisa lagi membuka hati, membuka diri, untuk misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ketika kami melaksanakan ini tugas-tugas kami yang di dalam FGD 2 ini. Jadi itu kesannya itu tentunya lewat kegiatan ini memberikan satu nilai-nilai tambah, nilai-nilai plus-plus bagi sekolah kami, sekali lagi agar kami lebih mengaktualisasikan diri kami di dalam kegiatan kami dengan mendasari apa-apa yang sudah kami rencanakan, terapkan, yaitu dengan mengacu pada nilai-nilai inti dan nilai-nilai keutamaan yang sudah kami susun bersama tim di sekolah SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean. Akhir kata, banyak terima kasih kepada para narasumber yang sudah boleh memberikan satu pengetahuan bagi kami, menambah wawasan bagi kami untuk sekolah kami, agar sekolah kami sungguh-sungguh menjadi sekolah yang berkualitas, ya, dan menjadi sekolah yang sungguh-sungguh menjadi satu sekolah favorit tentunya, dan tentunya sangat-sangat berguna dan sangat-sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak para narasumber, semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Amin Ibu, terima kasih Ibu atas doa dan masukannya. Untuk siang hari ini, sore di sana sore. Sore ini semua sekolah yang hadir di sini sudah menyampaikan ya. Atau ada tambahan lagi mungkin dari Bu Yulita, lalu Bu Rate, lalu dari Yohanes Laikit, ada tambahan? Cukup? Ya, Bu Yulita, silakan Ibu. Ya. Kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah saya, Ibu Dwi Purwanti. Saya hanya menyampaikan refleksi saya dalam bentuk pantun.
Bisa ya. Karena sekarang memang lagi banyak karena ngefans sama Pak Ada saingan Pak Guido. Iya. Ngefans sama Karena Pak banyak menyusun kalimat sampai jadi banyak Join. Asti tolong sampaikan ke Pak Majiu. Ada fans dari Manado. Iya. Jadi saya sampaikan saja Pak Hendi lewat pantun saja ya. Ini ada banyak sih, ada 4. Waduh, ya. Ada 4 ya ini. Ini untuk tandingan dengan Pak Guido tadi. Harum wanginya si sedap malam, ingin dipetik semua orang. Setiap hari tidur larut malam, demi kurikulum unggul siap diterjang. Iya. Betul kan ibu-ibu, bapak-bapak? Ya. Lanjut. Betul. Lanjut. Pergi ke pasar naik bendi. Ini kalau bendi di sini. Dokar. Bendi Kang Bendi. Dokar. Jangan lupa ajak Pak Guido. Mana Pak Guido? Bersama Pak Heri dan Pak Hendi, torang backing kurikulum semakin jago. Iya. Masih ada 2 lagi, Pak. Oh, terus. Ini 2 lagi. Lanjut. Belum bosan toh, belum bosan. Boleh lanjut Bu. Oke. Lanjut. Jalan-jalan di Pernah kota bosan. Medan. Sorry, Bu, Bakudapa Medan Nona dia. Manado. Mari bertanya, janganlah segan, agar kurikulum sekolah semakin jago. Ya, jelas. Terakhir. Oh, ada deh. Oh, kenapa Bu, ini ada Bu Rocky? Yulita. Bu Ada Yulita. Ya Pak Heri. Nama kurikulum Ibu kurikulum jago ya? Jago. Kurikulum unggul Pak. Jago. Cuman dibuat jadi jago, jadi mantap. Kalau orang Manado bilang jago itu mantap, hebat. Itu. Terakhir. Di Medan ada tulang. Ya, kalau tulang kan paman ya. Ya Pak Guido. Paman. Di Medan ada tulang, di Jawa ada Pak Le. Ya Bu Dwi. Di Manado ada tole. Ada tole. Ya. Ada utuh. Mari semua orang berjuang. Biar lelah, tetap semangat deh. Mantap. Terima kasih. Mantap. Biar lelah tetap semangat Pak Le. Gitu. Pade. Hilang lelah ini, hilang lelah. Terima kasih, bahagia semuanya. Terima kasih. Kita semua bahagia atas apa yang sudah kita hasilkan pada siang hari ini. Juga kita memberi kesempatan kepada pribadi-pribadi yang selalu mengikuti selama 40 hari. Tidak 40 hari menemani kita bersama, tidak pernah absen. Yang selama ini nontonnya dangdutan atau musik campur sari atau musik orkes Melayu atau lagu-lagu Batak yang romantis begitu. Tetapi setelah adanya FGD POP selama 40 hari, teman-teman dari Santa Maria Kabanjai itu mengikuti dinamika kita bersama. Ini di Asti itu Medan kan. punya nama biara baru sampai gara-gara program organisasi penggerak ini. Tolong maskernya dicopot Dik, supaya kalau menangis itu tampak itulah abang. Lalu terima kasih Bang Rocky, terima kasih Dek Asti, Pak Guido, ini timnya Pak Guido yang selalu turut serta dalam seluruh kegiatan ini. Untuk pertama kali silakan Bang Rocky, silakan Rocky untuk mengutarakan kesan-kesannya, kegilaan-kegilaan kita bagaimana, silakan. Ini jarang-jarang berbicara ini Pak Rocky ini. Ya, jadi tolong disimak baik-baik ini. Orang Medan ya, dulu ya, Pak. Caption dulu. Paling tidak ada di Pekbu. Yang ada sesi kedua sebut cap nih.
Ya, silakan, Nay. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Cek mic dulu ya. Tes. Masuk, Pak. Ini orang panggung itu biasanya tes nih itu musisi itu gitu sampai. Ini sekedar berbagi, saya rasa ini saya lihat grupnya Pak Prof ini cukup antusias. Kami juga sangat menarik dan tertantang ketika melihat diskusi grup ini berjalan dengan baik. Sepertinya banyak sekali rahmat yang diturunkan terhadap kita seluruhnya mungkin, bahwa dengan adanya POP ini ternyata kita menjadi unit, mungkin bahkan pribadi yang menjadi yang lebih baik, dan mungkin kita bisa mengembangkan dan menumbuh. Ya, saya rasa harapan kita semua sama, bahwa sekolah kita bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih berguna di masyarakat. Apalagi saya perhatikan, ya kami dulu pribadi, ini saya mewakili dulu lah, saya perhatikan miliknya ini grup Manado, Makassar ya? Manado ya? Manado cukup hebat ya, saya tadi melihat banyak sekali unsur budaya. Jadi kalau saya menganggap sih, kalau boleh saya menilai, ya grup Manado punya potensi yang cukup baik. Mudah-mudahan kita jaya semua. Terima kasih Pak Mas Hendy. Pantun. Edulnya bilang ini. Aduh. Pak Heri, alay itu Pak Rocky selalu mengidolakan Pak Heri nih. Diwawancara deh. Diwawancara mau ketemu di ruang virtual. Ya, saya cukup pribadi cukup mengefans sama Pak Heri, apalagi dengan ini ya, ada pose yang sangat saya kagumi, yaitu mengangkat tangan. Saya bisa memperhatikan dengan satu tangan. Seperti ini, saya selalu memperhatikan, apalagi ada ini. Sepertinya ada yang rem di sini ya. Ada yang rem. Cukup jadi ikonik bagi saya, Pak Heri, Pak Dery. Ya, makasih Le. Makasih. Terus yang dikagumi apanya? Budayanya katanya. Kalau kumis ya Bu Ana, kumis kami ya. Ya, kegondrongannya Pak De. Oh, aduh. Kalau gondrong Mas Hendy itu lebih gondrong itu. Kalau saya perhatikan Pak De jarang itu menampilkan kuciran rambutnya. Baru sekali saya lihat Pak De. Di sana, dia ikau gini rambut. Mas Hendy ya sepertinya hidupnya penuh filsafat. Saya kadang-kadang hampir bingung kalau seandainya saya harus bertanya apa yang mau saya tanya, nanti saya takut begitu saya bertanya ditanya ulang. Seperti itu Mas Hendy, Pak De, dan Pak Dr. Guido. Terima kasih. Terima kasih Pak Rocky. Selanjutnya Dek Asti. Silakan Dek. Wajahnya ditampakkan, wong ini di ruang virtual gitu juga. Ini biar Bapak Ibu dari Manado juga kenal lah. Iya betul. Kan enggak di banyak, enggak di kerumunan ini, jadi boleh buka aja maskernya. Duh Dek. Ini ceritanya gini Bu, sebelum mulai bahwa POP itu beberapa kali kesempatan kami itu mengalami sedikit protes gitu ya dari Bapak Ibu di coaching klinik. Karena POP setelah adanya POP itu membuat ibu-ibu, bapak-bapak itu gagal diet. Salah satunya Dek Asti ini yang gagal diet. Silakan Dek Asti. Suster Ancila, mohon maaf, nampaknya salah kamar, Suster. Ini FGD, bukan coaching. Belum selesai ya? Loh, ini FGD, Suster. Sepertinya sesi 2 itu nyundul. Sesi Ancila dari Belitung. Pak Kristiawan. Ya, silakan Dek Asti.
Baik, terima kasih untuk Pak narasumber dan juga Pak Guido. Ini kami kok nyasar ya masuk di sini gitu tadi, tapi sebenarnya karena penasaran gitu ya. Setiap hari kami mengikuti FGD untuk mencuri ilmu dari para narasumber gitu. Kalau tadi Mas Hendy bilang kami itu gagal diet, bukan hanya gagal diet, sebenarnya banyak yang gagal karena kami masuk dalam perangkap POP, tipuan dari Pak Heri, Pak Hendy Buderwarto dan sebagainya. Nggak tahu tipuan apa, tapi tipuan yang membuahkan sebuah karya yang luar biasa begitu. Tidak lelah-lelah, kami didampingi juga oleh Pak Guido gitu ya. Ternyata dari Manado banyak fansnya. Nanti saya akan lapor ya Pak Guido ya. Mama Gracio. Kalau dari saya sendiri sebenarnya, awalnya untuk POP ini apa ya? Sebenarnya kita ini mau dibawa kemana oleh para narasumber yang tampangnya seperti ini, gondrong tidak jelas, gimana gitu ya. Tentunya kemarin itu saya bersharing juga Pak Guido gitu ya. Ketika Pak Heri itu pertama sekali hadir di layar virtual gitu dengan kelembutannya, dengan segala sesuatu itu berbicara kepada kami, itu rasa-rasanya saya ngantuk. Apa sih mau disampaikan gitu? Ternyata Pak Guido bilang, coba kita ganti metode yuk. Teknik untuk mendengarkan Pak Heri itu seperti apa. Akhirnya kita bersahabat, lama-kelamaan jadi jatuh cinta dengan programnya gitu ya. Kalau dengan Pak Herinya mungkin juga iya. Gitu. Sehingga saya sendiri sebagai suster gitu ya. Jadi banyak waktu terlewatkan di komunitas, tapi tidak apa-apa karena memang yang dilakukan ini adalah pewartaan untuk eskatologis untuk berikutnya begitu. Yang kami salutkan itu dari para narasumber dari program ini, dari narasumber khususnya. Apa sih sebenarnya yang mereka pikirkan kok sampai segila ini mereka getol gitu ya, sampai menggerakkan semua itu sekolah-sekolah Katolik itu untuk apa? Yang dipikirkan itu ternyata tidak akunya lagi, tidak berpusat pada diri egosentris, tapi dia sudah maju ini untuk semua gitu. Jadi itu yang membuat kami top markotop gitu ya, sehingga dari refleksi singkat itu juga membuat kami, yuk kita sama-sama maju yuk. Kalau mereka punya pemikiran seperti itu gila, kenapa kita tidak ikut juga gila gitu. Maka dengan adanya orang-orang gila dalam tanda petik dalam grup ini, membuat kami juga gila di dalam, khususnya dalam pelayanan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cie. Begitu, sebenarnya saya tidak sanggup untuk berkata-kata gitu ya, saya gemetar ini, antara gemetar, takut juga, takut mungkin terharu atau apa gitu. Kok jadi kehormatan juga bagi kami diundang, bukan diundang, menyusup di grup ini, tahu-taunya disadap untuk disuruh bersharing begitu. Jadi kami sekali lagi terima kasih untuk program POP ini, khususnya buat para narasumber kami yang luar biasa. Gitu Mas Hendy, matur nuwun. Ya, terima kasih Diasti. Untuk simpul dari refleksi kita bersama. Oh, Pak Prof belum, Pak Prof. Pak Prof belum bercerita. Prof, cerita dulu, Prof. Sebentar, Prof. Bagaimana kisah-kisah kita berdinamika sebagai fasilitator, moderator, coach, lalu mendampingi saudara-saudari kita yang dari Manado dan di sekolah Kabanjai, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Hendy. Saya pribadi sebenarnya bagaimana ya, di awal saya juga sebenarnya bingung begitu, karena saya melihat beberapa fasilitator itu mendampingi yang satu yayasan dengannya begitu. Tetapi saya lanjut aja begitu, memikirkan, saya dijatuhkan di Manado ini, begitu. Awalnya saya, ya dengan siapa saya nanti harus berbicara ini dalam pendampingan, saya pikir. Ternyata saya bertemu dengan orang-orang hebat yang luar biasa. Saya melihat di Manado itu sungguh luar biasa. Dari semuanya saya mendapatkan banyak sekali refleksi yang luar biasa dari Manado. Saya yakin sekolah-sekolah di Manado bisa menjadi sekolah yang luar biasa dan sekolah yang unggul. Semangatnya tidak akan pudar. Saya yakin dan saya pastikan semangat di sekolah-sekolah Manado tidak akan pudar. Kemudian yang selanjutnya saya juga bisa katakan sangat salut ya dengan narasumber kita begitu. Awalnya memang ya saya juga melihat dari segi tampangnya gitu. Tampang itu sebenarnya saya menjadi tertarik sebenarnya, penasaran begitu. Kenapa orang dengan tampang seperti ini dipilih begitu? Langsung sepertinya dekat dengan saya. Itu sebenarnya yang saya pikirkan. Ini orang-orang ini seperti
Sepertinya ini nggak jauh dari saya sendiri, saya pikirkan. Karena saya dulunya seperti ini begitu. Saya juga dulu seperti ini begitu. Ya, orang yang menurut saya orang yang merdeka begitu. Saya melihat seperti itu, merdeka bukan berarti penampilan seperti adalah tampang buronan, bukan. Tetapi ya ini orang merdeka, orang yang memiliki keliaran berpikir, namun keliaran berpikir itu mau diarahkan kemana. Dan saya salut karena saya bisa melihat semangat yang luar biasa yang tidak ada henti-hentinya. Oke, yang 30 atau 40 hari ini mungkin suatu pengalaman yang bisa kita lihat dari narasumber yang luar biasa. Tetapi kita tidak tahu sebelum program ini berjalan dan terjun ke sekolah, apa yang dilakukan narasumber, saya yakin juga pasti lebih dari ini begitu. Maka dari situ saya mendapatkan suatu refleksi ya, mereka bisa seperti itu, mungkin kami tidak ada apa-apanya, maka kita harus juga yang berusaha lebih untuk lebih bersemangat, lebih berani, lebih berusaha, karena saya berpikir jangan sempat menyia-nyiakan apa yang juga ditunjukkan oleh narasumber. Begitu. Mungkin kejadiannya pun seperti ini, penampilan juga seperti ini, karena mungkin waktu untuk pangkas saja tidak ada lagi. Gitu. Waktu untuk pangkas saja tidak ada lagi. Jangankan pangkas, cukur kumis saja tidak ada lagi. Nah, aku tutupin terus. Jadi semangat ini yang saya rasa menular. Ya kita katakanlah ya dari guru besar berdua ini ya, saya katakan karena mengutip dari kata-kata pengurus yayasan itu guru besar. Ini Ingarso Sumtuludo lah. Semangatnya itu menjadi teladan juga bagi kita kepala-kepala sekolah dan juga fasilitator dan juga instruktur. Dengan semangat itu saya yakin akan menjadi power untuk kita mewujudkan sekolah yang unggul. Kalau dikatakan Ibu Yuga tadi sekolah yang apa? Sekolah jago begitu. Sekolah jago, baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Maka saya juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah-sekolah dari sesi 1 ini. Kemudian saya juga meminta maaf apabila mungkin ada perkataan kita saya selama ini kurang berkenan di hati. Begitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi. Terima kasih Mas Hendy dan Pak Heri. Ya, terima kasih sekali Prof atas kesempatan yang luar biasa kita berjumpa. Selanjutnya untuk penutup untayan dari hasil refleksi kita, mari Bapak implementasi program menyampaikan sepatah dua patah kata, sekalimat atau narasi tentang capaian pembelajaran yang kita lakukan. Silakan Pak Adi. Sebenarnya sudah cukup karena saya ingin memberi kesempatan Pak Heri dan Mas Hendy untuk makan siang. Jadi apakah harus saya memberikan closing, Mas Hendy? Oh iya harus. Kami makannya sabda dari Pak Adi. Kami rela mati untukmu, Pak. Baik, terima kasih. Saya tidak bisa berkata-kata banyak kepada Bapak Ibu semua, para fasilitator, dan di sini yang ada Pak Guido, para narasumber, Pak Heri, Mas Hendy, teman-teman panitia yang di sini diwakili Mr. Dani. Ini hari terakhir kita. Besok sudah tidak ada ya FGD. Ini yang terakhir Pak Guido ini. Jadi mulai tanggal 13 kita akan melalui bersama melaksanakan IHT. Lalu coaching besok masih berlangsung. Saya hanya bisa berharap semua yang kita lalui dari persiapan, kemudian workshop pengurus yayasan, raker yayasan, TOT, sampai hari ini akan berbuah limpah di hari-hari mendatang, di tahun-tahun mendatang, terutama untuk kebahagiaan kita, untuk kemajuan sekolah-sekolah kita, unit-unit kita,
sebagai sekolah Katolik, yayasan anggota konsorsium, dan akhirnya kita bisa ikut serta berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kita menunjukkan bakti kepada gereja, bangsa, dan negara. Terima kasih untuk semua saja. Ya, terima kasih Pak Adi. Pak Ibu semua. Ya, sebelum ditutup, izinkanlah saya untuk share screen sebentar. Bapak Ibu, aduh malah hilang, nggak jadi wis. Saya mau pamer fotonya Pak Adi juga pernah gondrong dia. Malah hilang tadi, aduh. Bentar ya, coba ya. Saya mau menggarapi teman saya satu ini ya. Malah hilang, ya udah nggak jadi. Menggara ya. Nampaknya orang baik-baik itu ketika digarapi nggak bisa. Bapak Ibu, gitu saja. Terima kasih atas kesempatan. Kita sudah ditunggu yang gelombang kedua. Ya, Bapak Ibu, Suster, mohon maaf ketika dinamika kami harus molor karena ini adalah hal yang luar biasa, kesempatan kita untuk saling merefleksikan perjumpaan kita. Nanti kita akan berjumpa lagi di tahun yang kedua dengan program yang sama dan kegiatan yang berbeda. Kita tunggu saja kejutan-kejutan dari Konsorsium Ismaya dan Yayasan Wangudiluhur Jenjang SMP ini. Pasti akan sangat membahagiakan dan menggembirakan seperti yang sudah kita lalui. Mari Pak Dani, silakan waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih Mas Hendy yang telah memimpin acara sharing refleksi bersama ini. Dan Ibu Bapak, kami hanya dari panitia yang pertama mengucapkan terima kasih tentunya luar biasa. Kita semua para narasumber, moderator, dan juga Ibu Bapak Kepala Sekolah yang sejauh ini telah sudah sukses membuat draft naskah akademik dan sudah dikumpulkan kemarin buktinya. Kemudian yang kedua, sekarang ada draft naskah kurikulum yang nanti juga akan menjadi bahan ketika IHT. Kemudian terkait dengan dua hal yang tersebut, kami mengucapkan terima kasih karena sudah mengumpulkan naskah akademik. Kemudian yang walaupun ada beberapa titik yang ini ya, tidak melalui penugasan tetapi di beranda itu yang selebar gitu ya. Pak Guido ketawa itu mesti melihatnya. Kemudian yang kedua, untuk pengumpulan naskah kurikulum di sana tertera pada tanggal 24, namun kami dari panitia sungguh berharap bahwa bisa dikumpulkan sebelum tanggal 24. Karena kan itu juga sudah dipakai untuk IHT, mestinya kan sudah ya mendekati ada gambaran lah. Dan apapun bentuknya itu mestinya kami terima untuk bahan pelaporan kami. Perkara nanti yang akan dipakai versi terbaru setelah dimodifikasi di sana-sini nggak masalah, nggak apa-apa. Itu kemudian juga harapan kami bisa diletakkan di penugasan, bukan di beranda gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjadi. Itu sangat membantu kami untuk penataan filenya nanti ke depan. Kemudian kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama 40 hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di coaching klinik di tanggal 23 Desember. Kemudian ini teman-teman juga ada beberapa di sini sebenarnya di markas. Biasanya kami akan end dengan tampilan markasnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, ini teman di belakang juga sedang ini ya, sedang ada di coaching klinik, tinggal satu, tapi biasanya ada banyak di beberapa. Saya tunjukkan ruang kerjanya seperti ini. Ini ada satu personel kami di FOH. Ya, aduh, mana ini? Oh ya ini. Ini juga salah satu tim saya di FOH yang saat ini sedang bertugas di coaching klinik di sana. Kemudian di sana juga ada biasanya meja Pak Ranto. Ini kemudian untuk editing, biasanya kami pakai untuk editing. Dan juga ini ucapan dari kami mudah-mudahan terlihat ya. Itu yang buat cari Mas Hendy. Oh, itu Mbak Wir pernah itu kayak gitu. Itu kalau pakai diturunkan lagi kelihatan aslinya itu dia siapa. Frater Adi Wirato. Gitu. Kami sungguh mengucapkan syukur karena kebersamaan kita selama ini luar biasa, antusiasmenya, dan ini kelihatan sekali bahwa di YouTube kita, saya barusan melihat itu yang
penayangan FGD ini live streamingnya dilihat 30 kali dan saat ini masih live streaming 4 atau 3 itu tadi ya sebelum saya closing ini. Berarti antusiasmenya luar biasa, ada aura positif dari kita semua dan juga mungkin ada orang-orang di luar sana yang justru penasaran dengan apa yang kita lakukan. Ya, termasuk mungkin juga monitoring dari GTK. Tidak menutup kemungkinan itu. Ya, karena kan link YouTube kita sudah go public di bawah Pak Adi kemarin di Arya Duta Jakarta gitu ya. Dan untuk mengakhiri kebersamaan kita, oh ya maaf, kami dari panitia titip salam karena ini dari Manado. Kami titip salam untuk Frater Herman Madagi. Terima kasih atas dukungan beliau yang luar biasa selama FGD ini juga sering bersama dengan kita. Gitu. Kemudian mari kita akhiri FGD ini karena ini tadi beberapa kali kesundul dengan dengan yang sesi berikutnya ya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kami mohon dengan hormat untuk tamu kita memimpin doa ini ya. Memimpin doa kita karena kebetulan beliau yang saya lihat salah satu-satunya yang religius dari tim yang bukan awam gitu yang sudah berkerudung. Kami semua tanpa kerudung di sini. Ya, kepada Mas Hendy tadi panggilan sayangnya apa? Dek ya. Saya rasanya kok enggak tegel. Saya kok enggak tegel karena enggak terbiasa di lidah saya. Mohon bantuan kesediaan dari Bu Sasti. Nah, salah. Dari Suster Sasti untuk memimpin doa syukur kita menutup rangkaian kegiatan FGD hari ini. Mari. Dia enggak terima, Pak, dipanggil ibu-ibu. Itu Mas Adi. Baik, Bapak Ibu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu buat penyertaan dan perlindungan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan karena FGD kami di hari terakhir ini bersama saudara dan saudari kami dari Manado boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang sudah kami gali bersama di tempat ini menambahkan semangat baru bagi kami untuk tetap berjuang di dalam melanjutkan tugas pelayanan kami lewat pelayanan kami di sekolah-sekolah di mana kami berada. Sejenak Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohonkan berkat-Mu untuk kami semua agar senantiasa perlindungan-Mu yang selalu menyertai kami. Bunda Maria, Bunda pertolongan yang baik, doakanlah kami senantiasa pada Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Sasti. Terima kasih Bapak, Suster, Ibu, Bapak. Sampai jumpa pada Terima coaching kasih training. semuanya. Sampai Terima selamat kasih. sore. Sampai jumpa lagi.